Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih atas pagi ini Tuhan. Atas semua anugerah-Mu, kami boleh nikmati penyembahan pagi ini di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Dan berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu hanya membutuhkan Engkau untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom pagi. Ya, pagi ini saya mau menyambung sharing saya waktu Imlek, waktu berapa minggu yang lalu ya. Saya mau menyambung apa yang belum selesai saya sharing ini disampaikan. Masih pada ingat nggak tentang kudus? Saya review lagi ya tentang kudus. Kudus itu artinya tahir, tidak cemar, suci, spotless, tidak ada bercak-bercak apapun, bersih. Kudus itu sifat Allah. Kudus itu tidak bercacat, celak, dan dipisahkan. Kudus sama dengan dipisahkan yang dari tidak kudus. Ya, kita baca ayatnya Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Sebab itu kuduskanlah dirimu dan jadilah kudus, karena akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus mentaati semua peraturanku, karena akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sini Tuhan minta kita hidup menjadi kudus. Dengan apa? Di ayat 8, kamu harus mentaati sebagian atau semua itu. Semua itu tidak kecuali. Jadi semua peraturan Tuhan. Karena Tuhan dengan itu akan menguduskan kita semua. Dengan melakukan peraturan-peraturan Tuhan, hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Banyak orang sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Tapi setelah dia diselamatkan, apakah orang itu menjaga hidupnya tetap kudus atau tidak? Tetap mentaati semua peraturannya atau tidak? Seharusnya kita yang sudah diselamatkan oleh anugerahnya, kita itu harus menjaga hidup di dalam kekudusan di dalam Tuhan. Kudus di dalam penebusannya, saudara. Hidup di dalam tidak bercacat celak. Itu seharusnya kita yang sudah ditebus, yang menghargai semua pengorbanan Tuhan Yesus. Hidup kita harus tinggal dalam kekudusannya. Bagaimana? Kan susah saudara. Nggak mungkin orang itu bisa hidup kudus. Tidak semudah dengan kata-kata. Mungkin orang yang hidup di kota kudus pun namanya orang kudus, nggak mungkin kudus saudara. Semua anugerah, bukan kekuatan kita. Berapa hari yang lalu saya pernah sharing saya baca artikel tentang Benny Hinn, saudara. Benny Hinn waktu Benny Hinn muda, dia mendampingi seorang hamba Tuhan besar dari Afrika, KKR di Afrika. Seorang hamba Tuhan besar dari Pantekosta. Sebagai anak muda, pengen sebenarnya dekat dengan orang yang punya karunia yang besar, yang punya dekat sama Tuhan. Si Benny Hinn ini nungguin di hotel kamarnya pendeta Pantekosta itu. Nah, waktu dia nungguin, pendeta itu datang mau masuk kamar sendirian. Pak Benny Hinn itu dekat
deketin pendeta itu. Dia tanya, Pak Pendeta, boleh saya tanya enggak satu pertanyaan? Bagaimana saya boleh menyenangkan hati Tuhan? Tiba-tiba kalau orang baru bertobat itu tuh pengen suatu yang, wah, pengennya sih nyerahkan semua hidupnya untuk hidup benar untuk Tuhan. Tapi jawaban dari pendeta senior itu ngomong, tidak akan pernah dan jangan melakukan dengan kekuatan kamu sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkali-kali ditonyol-tonyol sampai ditunjuk-tunjuk. Ben Hinn kita kaget, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ben Hinn, hamba Tuhan itu, ya nggak akan mungkin. Kamu berusaha dengan kekuatan kamu sendiri untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin. Nggak akan bisa. Malah tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. Karena membatasi ini, akhirnya semua salah karena kekuatan kita. Seperti itu juga saya pernah tanya sama Engkong Yusak waktu di green room lagi itu. Saya pertama kok masih pertobatan awal, saya tanya Kong Yusak, Kong mau tanya bagaimana saya hidup untuk menjaga kekudusan. Jawabannya sama seperti hamba Tuhan Afrika itu. Nggak bisa nak, nggak bisa. Lah saya kaget loh, Kong, jadi saya nggak bisa kudus, nggak bisa masuk surga. Bukan itu, kata Engkong. Kamu bisa hidup kudus karena Tuhan yang mau, bukan yang kamu yang mau. Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan yang menganugerahkan kamu untuk hidup kudus. Caranya piye kong? Waktu kamu melakukan firman, kamu menaati, seperti yang tadi ayat 8, mentaati semua peraturanku, Tuhan yang menguduskan kamu. Bukan kita yang melakukan kebenaran firman, waktu kita melakukan firman itu kita dikuduskan. Di Yohanes 17 ayat 17, tolong belum ada di situ. Tadi bosan dapat saya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang menguduskan kita adalah firman Tuhan, supaya kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kedua, yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Saya cepat ya, jadi nggak ngulang yang lalu. Kunci yang memampukan kita dalam kekudusan itu Roh Kudus, saudara. Kalau kita untuk hidup kudus tidak berusaha, gak mungkin kita kudus. Walaupun kita gak mampu, tapi kita ada usahalah. Tanya Roh Kudus. Kita selalu tanya, diajar tanya Tuhan, tanya Tuhan. Hari ini Tuhan bagaimana? Hari ini saya melakukan ini bagaimana? Supaya kita tetap dalam mentaati peraturannya. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman, tidak melakukan kekudusan, sama seperti kita menolak Tuhan, menolak firman-Nya, saudara. Karena apa? Waktu kita terima Tuhan, pertama ada awal kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus itu ditaruh di hati kita untuk membimbing kita, menjaga kita untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Jadi Roh Kudus itu kunci yang memampukan untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusan, yang menjadi alarm dalam hidup kita yang percaya pada Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah kunci yang memampukan kita menjaga hidup dalam kekudusan, yang menjadi alarm bagi kita, setiap kita orang percaya, untuk tetap percaya dan hidup dalam kebenaran firman. Jangan pernah melupakan kehadiran Roh Kudus. Jangan
menyepelekan tentang Roh Kudus. Kita harus aware, harus berjaga-jaga. Makanya kita selalu diajar bertanya-tanya sama Tuhan. Dengan bertanya-tanya kita tidak menyepelekan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak sendiri, saudara. Kekudusan itu susah. Bagi manusia susah. Tapi kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita berjalan, kita dibimbing. Itu yang membuat kita tahu, oh jalannya salah. Jalan ini salah. Hati kecil kita nggak bisa dibohongi, saudara. Kita melakukan dosa sepertinya biasa. Dosa kecil, dosa yang putih lah ngomongnya kata orang-orang dunia. Tapi alarm ini nih bunyi ter gitu loh, pasti tahu bahwa kita itu sudah salah langkah. Tapi jangan bebal, udah salah, wis amblas we tanggung wis, amblasin wis. Jalan bersama Roh Kudus. Kenapa sih kita harus hidup kudus, saudara? Ada dua hal. Ini yang review kemarin ya. Karena dari semula Tuhan menciptakan kita umat ciptaannya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat, tak bercela, saudara. Di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu memilih kita sebelum kita dilahirkan, dijadikan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Lanjut. Kudus itu tanggung jawab kita. Bertanggung jawab, tidak berkompromi dengan dunia, saudara. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam hidup sebagai anak Tuhan, dalam bisnis, dalam melakukan apapun, bertanggung jawab dalam bisnisnya, dalam kekudusan. Jangan dengan cara dunia, mau bisnis, mau dapat bisnis, ngelobi, bawa kliennya ke diskotik, ke karaoke, supaya dapat job itu. Tangan kita harus tetap bersih, tidak ada penipuan. Saya mau Freddy interior. Kalau udah bikin LAB ada speknya, Fred, betul kan? Speknya 18 mili, HPL-nya pakai tako. Begitu deal, pakainya yang 15 mili saja. HPL-nya jangan tako, pakai karta yang lebih murah. Lemnya jangan pakai, harusnya Fox, pakai yang murah lagi. Itu nggak benar, saudara. Kita perjanjian awal dengan A ya A, itu menjaga kekudusan dalam bisnis, saudara. Hati kita harus murni, nggak ada tipu-tipu. Yang kemarin saya tunjukkan bekas karyawan saya, orang aluminium, saudara. Dia dapat warisan dari keluarganya, istrinya dia dapat warisan tanah di Tangerang. Besarlah lumayan. Harganya itu laku 3,5 M, saudara. Keluarganya hanya ngomong, nih pokoknya tanah bantu jual 3 M. Dia menjualkan harganya 3,5 M. Bisa nggak dia diam kasih 3 M, 3,500 dikantongin? Bisa, saudara. Dia ngomong, bos, saya mau hidup bener. Ini saya dapat 500 juta loh, lebih. Terus uangnya gimana?
Saya kasih setorin semua sama keluarga istri. Ini dapatnya 3,5 M. Kenapa? Ya punya keluarga lah. Ya harus bener lah hidupnya, harus jujur. Orang dunia saudara, 500 juta bukan dikit. Nah terus kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi ya udah 3,5 M dibagi keluarga. Kamu dapat apa? Dapat komisi? Enggak. Ya udahlah, yang penting saya hidup bener lah, ngasih yang bener, melakukan yang bener. Orang dunia bisa lakukan murni hati dengan kekudusan dalam bisnis. Kedua, kenapa sih gitu loh? Tadi kenapa kita harus hidup kudus? Karena Tuhan bertata di surga, tempat yang kudus. Karena Tuhan bertata di tempat kudus. Kalau kita mau ke tempatnya Tuhan, harus kudus juga. Surga itu tempat yang kudus, bukan diskotik, bukan Las Vegas, bukan Bangkok. Tempat yang kudus. Jadi kita harus kudus. Yehezkiel 43 ayat 12. Ini syarat utama saudara. Yehezkiel 43 ayat 12. Ada di Yehezkiel 43 ayat 12. Yang firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Saya bacakan aja ya. Syarat utama bagi bait Allah ialah kekudusan. Seluruh puncak bukit tempat bait Allah itu didirikan adalah maha kudus. Itulah syarat utama bagi bait Allah itu. Jadi untuk bait Allah, untuk hidup dalam tinggal di bait Allah Tuhan, syarat utamanya kekudusan saudara. Seluruh puncak tempat Allah tinggal yaitu surga yang didirikan adalah maha kudus. Waktu Ibu Nani dibawa ke surga, dibawa ke tempat maha kudus itu. Benar, tempatnya sunyi, rasa kekudusannya benar-benar berasa. Semua bisa masuk karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai Ibu Nani karena tanpa Tuhan Yesus, tanpa darahnya, nggak bisa masuk ke kudusan itu. Jadi syarat utamanya kekudusan untuk hidup di dalam Tuhan. Nah sekarang kita mulai ke part 2, kekudusan part 2. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana untuk masuk hidup dalam kekudusan? Untuk masuk dalam kekudusan, seperti tadi saya bilang, darahnya Yesus. Darahnya Yesus yang memampukan kita menutupi dengan di cover dengan darah Yesus supaya hidup kita tetap kudus. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Begitu darahnya tercurah, kita dikuduskan, diampuni dosanya. Kita menjadi kudus oleh pengampunan darah Tuhan Yesus. Kita cerita Adam dan Hawa tahu waktu mereka jatuh dalam dosa, dia berusaha menutupi aibnya, menutupi dosanya. Dia berusaha bersembunyi. Dia berusaha menutupi ketelanjangannya, saudara. Tapi di hadapan Tuhan tetap telanjang, saudara. Semua dosanya terbuka semua. Dosanya memisahkan hidup mereka dalam kekudusan di Taman Eden itu, saudara. Semua orang buat dosa harusnya malu. Seperti Adam dan Hawa malu, telanjang. Ada tapi orang yang buat dosa
dianggap dosa itu biasa-biasa aja, nggak usah malu. Udah biasa, udah lumrah lah sebagai manusia. Tapi harusnya malu karena kita telanjang di hadapan Tuhan. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membawa cawat. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi mereka tuh ngumpet, dia malu. Efesus 5 ayat 13. Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi ada tuh terang Tuhan. Jadi semua yang gelap jadi terang, nampak semua. Apapun yang enggak, tadi kan kekudusan itu spotless. Apapun bercaknya kelihatan. Mungkin di muka ada flek-flek, kalau dalam gelap gak kelihatan. Waktu kena matahari, fleknya kelihatan semua tuh, pentol-pentol. Seperti itu spotless, seperti itu dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menutupi kemaluan Adam dan Hawa. Tuhan Yesus menyembelih binatang, kulitnya dipakai untuk bikin cawatnya Adam dan Hawa. Kejadian 3 itu 1. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Benar tadi? Lalu mengenakannya kepada mereka. Udah benar tadi. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang membuatkan. Ada darah yang curah untuk menebus dosa Adam dan Hawa. Dipakaikan dengan pakaian itu. Harun juga, saudara. Harun dan anak-anaknya waktu mau melayani ruang kudus dan maha kudus, harus ada darah dipercikan ke tubuhnya dan pakaiannya untuk dikuduskan. Kejadian 29 ayat 21. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus. Ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya kudus oleh darah Tuhan Yesus. Darah waktu dulu domba, kalau Tuhan Yesus pakai darahnya. Kedua, lompat ya langsung. Bagaimana untuk hidup dalam kudusannya? Pujian dan penyembahan, saudara. Untuk masuk ruang Maha Kudus dengan pujian penyembahan, seperti Freddy lagu pertama, Ruang Maha Kudus, harus dengan pujian penyembahan. Mazmur 22 ayat 3. Satunya ke Freddy, dan 24 ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian, berarti Tuhan tinggal dalam puji-pujian umatnya. Waktu kita mengangkat puji-pujian, Tuhan itu bertahta, bersemayam. Ada lagu yang ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, gitu kan, perhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan
dan bersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, puji-pujian itu, masuk ke pelatarannya. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Lanjut. Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Jadi bukan penyembahan dengan cara-cara kita bagaimana menyembah untuk masuk ke kudusan. Tapi waktu kita menyembah, kita ekspektasikan hidup kita, menyatakan bahwa Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipuja. Dengan penyembahan, kita membuka jalan akses itu, supaya Tuhan bertata bersemayam dalam puji-pujian kita. Bukan gayanya kita, saudara, bukan merem-meremnya kita, tapi hati kita yang mengekspektasikan bahwa Tuhan yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Yohanes 4 ayat 23 ayat 24. Namun akan tiba saatnya, yaitu sekarang penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menuntut yang seperti itu untuk menyembah Dia. Allah itu roh dan mereka menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran mentaati kebenaran firman, bahwa seperti yang imamat awal itu, bahwa mentaati firman kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam roh dan kebenaran. Kenapa Tuhan minta kita untuk nyembah? Di surga malaikat-malaikat suaranya bagus-bagus semua. Karena kita anaknya, pengen dinyanyiin anaknya. Suatu saat saya sama Ibu Nani, sekian itu mau lomba. Kamu lihat sekian di mana, Her? Lagi mau lomba, Mi. Neneknya langsung, ayo kita lihat. Pengen lihat cucunya lomba. Bapak pun mau kita anaknya yang penyembah, memuji, bukan orang lain, bukan malaikat. Malaikat dosa langsung dibuang, tapi kita dosa langsung turunin darahnya, curahkan untuk ditebus. Kita lebih berharga dari malaikat. Malaikat gak bisa memanggil Bapak, kita manggil Bapak. Tuhan pengen di akhir-akhir ini anak-anaknya memulihkan Pondok Daud nanti tanggal 30, 31. Ayo pada datang. Kita pengen nyembah Bapak kita. Bapak juga mau dengar penyembahan pujian kita nanti tanggal 30, 31. Kita pulihkan Pondok Daud. Lanjut, cepat, dengan cepat. Bagaimana untuk hidup kudus? Ketiga, mau dipisahkan. Kudus itu kados, di set apart, dipisahkan dari yang kudus dengan yang tidak kudus. Contoh Nadab dan Abihu, Imamat 10 ayat 1-2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pembaraannya, membumbu api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Suatu yang kudus dihanguskan, dihabisi oleh Tuhan. Yang kudus tidak bersatu dengan tidak yang kudus. Yesaya 44 ayat 48. Kamu tidak menjalankan semua ketetapanku yang kuberikan kepadamu berkenan dengan perkara-perkara yang kudus, karena kamu memperkerjakan orang asing untuk mengurus tempat kudusku. Dalam pelayanan pun tidak sembarangan. Ayo pelayan masuk melayani.
Di tempat ini beda mungkin dengan gereja-gereja lain. Untuk masuk ke mimbar ini, di mesbah ini, harus ikut PA dulu, harus disiapkan dulu, dipisahkan dulu dari yang hidupan lama, disatukan supaya visinya sama, supaya mengerti bagaimana cara melayani di tempat ini, barusan bisa melayani. Enggak sembarangan, ayo masuk, langsung naik mimbar nyanyi, walaupun suaranya bagus saudara, ditolak pasti. Betul enggak? Jadi dipisahkan artinya harus lari dari dosa. Bukan lari mendekat ke dosa, tapi menjauh dari dosa. Contohnya paling gampang, Yusuf sudah tahu semua itunya. Nah, yang terakhir ini. Keuntungan kalau kita hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, kita akan melihat atau bertemu dengan Allah, saudara. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang kudus hidupnya, akan melihat Allah. Musa waktu pertama kali mau ketemu Tuhan di Gunung Sinai, lihat ranting yang terbakar. Mau masuk harus lepas kasutnya dulu, bosan boleh dekat. Kasut itu menanggalkan semua kehidupan yang lama. Yang kotor-kotor itu dibersihkan, kasutnya dilepaskan. Baru boleh ketemu, melihat Tuhan di api itu. Saya baca di cerita Musa di kitab Talmud. Waktu Musa dipanggil Tuhan 40 hari untuk puasa di Gunung Sinai untuk dapat loh batu. Di bacaan Talmud itu dalam 7 hari Musa itu walaupun puasa tidak ketemu Tuhan sama sekali. Enggak ditemuin Tuhan dalam 7 hari. Dalam 7 hari itu Musa itu benar-benar dibersihkan, dikuduskan, ditahirkan dari semua kedagingan, dilepaskan semua. Baru begitu sudah kudus, boleh ketemu Tuhan. Berbicara muka dengan muka. Waktu Ibu Nani, waktu dulu dalam pengasingan, dalam 7 hari enggak dapat apa-apa dan enggak ketemu Tuhan. Betul Bu? Setelah itu bosan ditemui Tuhan. Ibu Nani kok enggak suruh mengasihkan 7 hari enggak ketemu apa-apa, enggak dapat apa-apa. Setelah itu barusan ketemu Tuhannya. Karena kita sudah dikuduskan. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara pada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara pada temannya. Begitu kudus Musa bisa berbicara dengan Tuhan seperti seorang teman. Yang ketiga langsung, ketika kita hidup kudus, Tuhan akan memakai kita. Kita dipakai oleh Tuhan. 1 Tawarik 15 ayat 12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, kepada kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Jadi dikuduskan dulu untuk bawa tabutnya Tuhan. Ada kekudusan di tabut itu, ada Tuhan, dikuduskan dulu. 1 Timotius 4 ayat 5 sampai 6. Karena semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi semua dikuduskan oleh firman Allah. Dengan mengajarkan hal itu kepada saudara-saudara seiman, kamu akan menjadi pelayan-pelayan Yesus Kristus yang baik, sebagaimana kamu telah dididik dalam perkataan-perkataan iman dan ajaran yang sehat yang telah kamu ikuti. Jadi waktu kita dikuduskan oleh firman, kita mengajarkan pada melakukan sesuatu, kita akan dipakai Tuhan. Karena kita sudah dididik, sudah diisi dengan firman, dengan ajaran yang sehat yang Tuhan berikan dengan firman itu.
Setiap orang yang dipakai Tuhan dilihat oleh buah-buahnya, bukan keterampilannya, bukan kehebatnya. Buah-buah pertobatannya dilihat, supaya apa yang kita lakukan dalam melayani enggak jadi batu sandungan, tidak menjadi halangan bagi orang yang nggak percaya untuk bertobat ketemu Tuhan. Kalau kita udah melakukan firman, kita sudah melayani, tapi keluar dari pelayanan itu, hidup kita seperti orang dunia lagi. Melayani kau tetap utang, nggak mau bayar. Melayani kau tetap marah-marah. Melayani tetap suka gosip. Kok orang Kristen kayak gitu? Suka menghakimi. Nggak bisa jadi berkat. Buahnya kita dilihat, buahnya kita disesuaikan dengan orang dunia. Oh, seperti Kristus seperti ini karena hidup dalam kebenaran firman itu. Saudara, berlian tetap berlian. Nggak bisa berlian di tempat kotor itu nggak berharga. Tetap berlian tetap berharga. Ayo kita bersihkan, saudara. Hidup kita tetap kudus oleh kebenaran firman. Bersihkan terus tiap hari. Walaupun kita nggak mampu, kita punya tanggung jawab dan kita harus tetap melakukan. Selebihnya Tuhan Roh Kudus, selebihnya kita tanya Tuhan Roh Kudus, kita bergantung pada Tuhan. Daud di Gua Adulam itu, walaupun kumpul sama penjahat, perampok, tetap jadi penyembah, tetap bisa memimpin dengan kebenaran, sehingga jadi contoh bagi yang orang-orang penjahat, perampok, orang sakit hati bahwa Daud itu hidup benar di hadapan Tuhan. Sekian, biarlah kekudusan ini menjadi hidup kita. Hidup dalam kebenaran dan mentaati seluruh semua perintah-perintahnya. Semoga menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kudus dan dipisahkan. Enak enggak? Enak. Susah enggak? Ya, ada susahnya, ada senangnya. Ya, saya mau tambah sedikit tentang kesaksian yang saya dengar dari salah satu pengusaha muda. Ya, saya baru ketemu dia tadi sore ya. Kita ngobrol-ngobrol, terus dia cerita tentang pengalamannya. Dia bilang gini, Oma, saya kemarin saya mau ngaku dosa. Dia bilang, ngaku dosa apa? Saya kemarin ke kayak nightclub, diskotik, dia bilang. Kenapa kamu bisa ke situ? Gini, dia seorang pengusaha muda. Nah, dia ini ada seminar. Ya, ada seminar di satu kota. Dia diwajibkan untuk datang. Ya, jadi dia akhirnya datang, terus ikut seminar dan dia merasakan mendapatkan banyak sekali dalam seminar-seminar itu untuk usahanya dia. Hari terakhir diwajibkan untuk perpisahan. Ya, perpisahan tuh pokoknya pesta besar-besaran. Dan dilakukannya di ya kayak diskotik atau ya nightclub gitulah. Dia tuh bergumul dalam doa, Tuhan, gimana? Aku tuh nggak mau datang gitu. Saya tahu itu kan tidak baik. Tapi semuanya nyorot dia. Karena mereka tahu dia orang Kristen gitu ya. Harus datang. Wajib datang. Jadi dia bilang, Tuhan, aku harus datang. Aku wajib datang. Tolong Tuhan buat jalan buat saya. Karena biasanya kalau seminar kurang bisa saling tukar informasi. Tetapi kalau di situ kan lebih santai, tinggal makan-makan dan sebagainya. Sekarang sudah di dalam situ, dia bilang saya tuh cukup pusing, dengar semuanya gemerlapan apa tuh pusing karena memang nggak suka yang seperti itu. Dia adalah permata yang bersinar, tapi harus dimasukkan dalam satu tempat yang ya kotor lah. Lalu dia kan itu duduknya di meja-meja, dia duduk
di bagian mana dia mau ketemu dengan orang-orang yang bisa ditanyakan tentang semua usahanya. Nah, lalu dibuka namanya minum apa semuanya. Lalu dia dituai minum, dia bilang saya mau minum jus apokat. Ketawain saudara. Di sini makanya jus apokat, tapi dia tenang aja. Dia bilang saya pesan jus apokat. Nah sampai waitressnya ngerongkok, iki kok makannya jus apokat, nggak apa-apa. Dia lakukan hal itu. Sampai selesai, mabok semuanya. Mau pulang tuh orang-orang sekitar mabok semua. Lalu dia cerita, terus saya bilang begini, tapi yang penting kan kamu tetap hidup dalam kekudusan sekalipun di tengah-tengah orang-orang yang berpesta pora. Saya bilang gitu. Ya itulah kemarin ini saya lakukan hal itu. Enggak apa-apa saya bilang. Yang penting kamu bisa jadi contoh dan teladan. Hidup dalam kekudusan. Ya. Tuhan tahu akan kemampuan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kekuatan. Hanya Tuhan yang sanggup menguduskan. Hanya Tuhan yang sanggup menopang sampai kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan memberkati. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Kami masuk dalam penyembahan dan pujian. Kami mendengar firman-Mu. Jadikan kami Tuhan benar-benar dimanapun Kau tempatkan kami, permata kami tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kami percaya Kau sanggup untuk membuat semuanya ini buat kami, karena Engkaulah kebenaran, Engkaulah Tuhan yang sanggup menopang kami dan memberikan kemampuan dan kekuatan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang seminggu ini Engkau memberkati kami sehingga kami dapat menyelesaikan praise and worship ini selama minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau terus menopang tempat ini. Sampai tempat ini tidak pernah bolong Tuhan. Kecuali ada suatu yang diliburkan. Kami tetap tempat ini menyiarkan, mengumandangkan pujian dan penyembahan sampai garis akhir. Pakai tempat ini Tuhan, karena ini adalah milik-Mu. Biarlah kami dapat memelihara tempat ini sebagai tempat bait-Mu yang kudus. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami mau menyerahkan semua beban-beban yang ada dalam hidup kami Tuhan. Karena tidak ada satupun di antara kami yang mengatakan kami tidak ada persoalan. Kami mau menyerahkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Persoalan apapun kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu kami menyerahkan semua kepada-Mu. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tidak bosan-bosannya terus membawa doa buat bangsa ini. Karena kami tahu ini kewajiban kami untuk mendoakan akan bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya Tuhan. Kami berdoa untuk semua apa yang dirindukan terjadi Tuhan. Yang pas di hati-Mu biar terjadi. Biar dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk kemajuan dari bangsa ini. Kau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kesabaran. Berikan roh penguasaan diri.
Berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan buat Bapak Presiden kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk semua pengganti daripada Bapak Presiden kami nantinya. Calon-calon presiden yang akan dilantik. Kami persembahkan semua kepadamu. Jagai hati mereka untuk tidak menjadi sombong. Jagai hati mereka Tuhan untuk tidak terpengaruh dengan segala sesuatu. Banyak hal yang mereka mendengar, banyak hal permintaan dari kanan kiri terus Tuhan. Untuk mendekatkan diri, untuk mendapatkan posisi dan sebagainya. Bapak, kami berdoa berikan kepada pengganti dan penerus daripada Bapak Presiden ini Tuhan. Untuk mereka tetap duduk diam, menanti-nantikan apa yang harus diputuskan. Biarlah tidak terpengaruh, tetapi semua dipakai untuk kemuliaan bagi namamu. Hikmat, marifat, kebijaksanaan Kau berikan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan Yesus. Saat ini kami minta lawatan terjadi di seluruh pulau Jawa, Sumatera dan seluruhnya di pulau-pulau di Indonesia. Kami juga minta kepadamu ya Tuhan lawatan di 5 benua. Tuhan, Engkaulah yang akan ditinggikan. Sampai banyak sekali jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa untuk penginjil-penginjil. Kami berdoa Tuhan untuk para pendeta di seluruh Indonesia ini. Biarlah ada di dalam pemeliharaan yang daripadamu. Terima kasih untuk semuanya. Dan pagi ini kami tetap minta Tuhan kekuatan baru. Minta daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan terus mengawali hidup kami sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini. Pengurapan kemenangan. Pengurapan kepahlawanan memasuki akan hidup kami, masuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Buat kami tetap ada dalam jalur yang daripadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan Tuhan. Kau berkati tangan kami dan kaki kami Tuhan. Tetap hari ini kami akan menyelesaikan tugas kami sebagai apapun juga, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai apapun. Pelayan-Mu Tuhan, kami mau menyelesaikan hari ini bersamamu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.